Dan sekarang telah bergabung bersama kami seorang pengacara yang tinggal di Los Angeles, Pak Jason Lee, sudah berada di Amerika Serikat sejak tahun 1984. Pak Jason, terima kasih atas waktu Anda hari ini. Oh, terima kasih. Selamat pagi, Mbak. It's good to Iya. be here. Thank you for having me. Terima kasih sekali lagi Pak Jason. Pak Jason, bisa ceritakan pengalaman Anda hari ini voting di masa pandemi dengan surat atau in person tuh pilihannya kalau di Los Angeles? Nah, kalau saya udah dari 2 minggu yang lalu sudah pakai mail in ballot. Karena kita dalam zamannya pandemik semacam ini ya kita harus hati-hati ya. Kita harus jaga kesehatan juga. Jadi saya sudah dari 2 minggu yang lalu sudah voting by ballot. Dan putri-putri saya tiga-tiganya juga sudah mail in voting. Sudah. Oke, semuanya sudah vote ya, jadi sudah memberikan hak suaranya dengan baik. Tapi kalau misalnya kita lihat keriuhan pemilu kali ini, kemudian yang generasi muda juga lebih semangat dan mengikuti informasi politik dengan sangat sangat tekun gitu mengikutinya. Anda melihat itu juga di sana? Atau mungkin Anda bisa berbincang dengan putri-putri Anda secara bebas tentang hal ini? Ya, yang muda-muda ini yang lebih progresif ya. Jadi mereka itulah yang lebih antusiasme sangat kuat sekali dan mereka benar-benar mau mau voting gitu loh. Dan biasanya mereka itu lebih condong ke mail-in votingnya daripada in-person voting. Jadi dari segi sananya itu yang generation muda-muda inilah yang lebih antusiasme dengan votingnya di sini. Anda termasuk pengacara yang kemudian fokus di urusan keimigrasian, Pak Jason. Kalau misalnya Anda lihat yang terjadi selama Trump administration, apa saja bisa berikan gambarannya kepada kami? Ya, memang dari zamannya Obama itu juga memang agak kejam juga istilahnya ya terhadap imigran, terutama yang illegal imigran. Tapi at least di zamannya Obama itu fokusnya ke yang punya criminal record gitu, illegal imigran ya. Tapi dari istilah dengan legal immigration-nya itu sebetulnya Presiden Obama itu lebih encourage legal immigration, kedatangan orang-orang yang punya keahlian, yang punya pendidikan. Tapi zamannya Trump inilah yang lebih istilahnya deportasi pada orang-orang yang illegal di sini itu tidak terkecuali yang punya criminal record atau tidak punya criminal record. Dan dari segi legal immigration ini, contohnya dengan H-1B visa, yaitu professional visa, itu malah dipersulitkan. Dan pandangan saya, sebetulnya Amerika ini haruslah yang attract orang-orang yang dari luar negeri, yang punya pendidikan, yang punya skill yang hebat, untuk datang ke Amerika untuk Amerika ini lebih bagus gitu ya. Tapi malahan Trump itu lebih nasionalisme, jadi mementingkan penduduknya di Amerika di sini daripada kedatangan orang-orang yang dari keahlian lain, dari negara lain gitu. Pak Jason, apa yang terlihat sangat berbeda ketika Anda berada di Amerika pada tahun di bawah pemerintahan dari Partai Demokrat dan Partai Republik yang sangat berbeda? Anda sudah merasakan dari tahun 84 di sana. Saya ingat pada waktu saya pertama kali datang ke Amerika pada tahun 84, pada waktu itu Ronald Reagan adalah presiden yang ke-40. Walaupun ada beberapa peristiwa yang negatif dalam administrasinya, dia sangat populer pada waktu itu sampai sekarang. Pidatonya memberikan optimisme ke seluruh negara, ekonomi maju, imigran yang tidak punya status diberi pemutihan dan lain-lain. Inilah yang pertama kali saya ketahui konsepnya Republikan. Tapi setelah beberapa presiden sejak Reagan, saya rasa kepribadiannya yang bikin orang suka sama dia. Tapi secara umumnya, Republikan lebih konservatif. Pajak tidak dinaikkan, mengutamakan hak perorangan, dan mengurangi peraturan pemerintah. Selama ini, siapapun presiden Amerika, pasti ada positif dan ada juga yang negatifnya. Yang saya pentingkan, kuatnya ekonomi, kedamaian dalam negeri, dan pandangan yang positif terhadap kita dari luar negeri. Masalahnya dengan Trump ini, dia hanya bisa andalkan kuatnya ekonomi. Itu pun ada hubungannya langsung dengan COVID. Oleh sebab itu, banyak orang yang marah dan menyalahkan dia sekarang ini. Sedikit banyak, George W. Bush masih bersimpatik terhadap korban 9/11.
Saya rasa dari segi itu, Trump berbeda dengan beberapa Republican presiden sebelumnya. Sudah pasti berbeda dengan Demokrat, terutama Presiden Obama yang berusaha mengurangi diskriminasi, mementingkan environment, memprioritaskan asuransi kesehatan untuk semua penduduknya, dan mengutamakan hubungan baik dengan negara-negara demokratik seluruh dunia. Ini juga salah satu harapan Demokrat pada waktu memilih Biden kali ini. Untuk zamannya Obama bisa terulang kembali dan bisa lebih baik. Untuk analisa politik Amerika ini, kita juga perlu ketahui partai mana yang mayoritas di House of Representatives dan Senate. Ini juga berupa peranan besar terhadap penduduk Amerika. Dari bantuan sosial, environment, dan hubungan luar negeri. Salah satu kesulitan Obama yaitu peraturan yang ingin dia keluarkan dipersulit karena lebih banyak Republikan di House dan di Senate. Tiap kali ada kemungkinan Demokrat yang menguasai pemerintah, kalau Biden dipilih jadi presiden dan Demokrat jadi mayoritas di Senate, banyak excitement di kalangan Demokrat pada saat ini. Tidak lama lagi lah hasilnya, Mbak. Ya, Pak Jason, bagaimana dengan isu rasial? Anda juga, apakah juga sering melihat hal itu di sekitar Anda? Dan semakin kencang semakin ke sini. Boleh dibilang ya, saya menganggap California ini sangat moderate ya. Jadi dan boleh dibilang paling banyak imigran di California di sini. Tapi dari California sendiri itu dari isu ras itu tuh masih ada masalahnya di sini. Jadi terutama dengan orang yang bukan berkulit putih lah. Ini jadi masalah. Apalagi kalau di tengah-tengah di Amerika, di Midwest atau di Southwest, ya itu lebih parah lagi gitulah. Terutama Midwest itu, yang kayak Nebraska, Wisconsin kayak gitu ya. Lebih parah lagi tuh secara isu rasnya. Jadi dari seluruh dari besarnya ini, secara keseluruhannya, isu ras ini nih masih masalah besar di Amerika di sini dan perlu dibereskan. Semoga ya whoever is the next president ini bisa lebih meredakan ini semua isu-isu yang berhubungan dengan ras ini gitu lah, Mbak. Pak Jason, suara di California sudah masuk, ada 55 electoral vote sudah diberikan untuk Joe Biden. Itu sesuai dengan harapan Anda? Yes. Yes. Ya kita 55 vote, it's a big chunk. Tapi memang dari zaman dulu juga memang California ini lebih Demokrat daripada Republikan ya. Tapi ya itulah. Tapi di Amerika di sini perlu diketahui bahwa pemilihan presiden itu dari electoral vote bukan dari popularity vote. So mungkin Mbak sudah tahu mengenai ini, tapi ya unfortunately tahun 2016 itu Hillary Clinton menang popularity vote-nya almost by 3 million, tapi tetap kalah karena electoral vote-nya. So still have some ways to go. Oke, kita masih menunggu memang beberapa battleground state yang belum menyampaikan hasil. Pak Jason, terima kasih banyak sudah bergabung hari ini di CNN Indonesia. Terima kasih, Pak.